Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marsha Perdita Widayanti dari kelas 10-3. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyalahgunaan narkoba. Pengertian narkoba, narkotika dan obat-obatan. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara, menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman. Di sini ada juga jenis-jenis narkoba, narkotika, dan obat-obatan. Menurut Undang-Undang tentang narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan pada risiko ketergantungan. Yang pertama, narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Narkotika golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan loh. 3. Narkotika golongan 3. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami, namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatannya, jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya adalah narkotika jenis sintetis, narkotika jenis semi-sintetis, dan narkotika jenis alami. Narkoba serta dampak yang dihasilkan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jumlah pengguna narkoba di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat. Yang perlu diwaspadai dengan peningkatan pengguna narkoba yaitu para kalangan remaja, karena hal ini menimbulkan permasalahan yang sangat besar, dikarenakan dapat merusak generasi masa depan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa faktor penggunaan narkoba bagi remaja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan remaja menggunakan narkoba, yaitu yang pertama adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini memiliki kurangnya komunikasi dan edukasi orang tua maupun lingkungan kepada remaja, sehingga para remaja tidak terlalu memperdulikan narkoba. Yang kedua adalah pergaulan bebas. Sebagian besar penyalahgunaan yang dilakukan oleh anak muda disebabkan oleh pengaruh pergaulan yang sudah pastinya rentang dengan hal-hal yang negatif. Kebanyakan orang yang berasumsi bahwa mencoba hal-hal baru merupakan sesuatu yang boleh-boleh saja selagi masih muda. Akibat dan dampak penggunaan narkoba bagi remaja. Dampak yang dirasakan oleh tubuh remaja yaitu narkoba dapat menghancurkan beberapa organ tubuh. Salah satunya otak. Narkoba dapat menghambat kinerja otak dan menurunkan kesadaran yang berujung pada timbulnya rasa ngantuk. Narkoba akan mempengaruhi bagian otak yang bernama sistem limbus yang berperan sebagai pusat kenikmatan. Akibatnya dari dampak tersebut dapat merusak generasi bangsa serta merusak masa depan remaja. Berikut bahaya dan dampak narkoba bagi hidup dan kesehatan. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia. Semua orang beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Hati-hati ya. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi kehidupan dan kesehatan, diantaranya adalah yang pertama adalah halusinasi, yang kedua adalah dehidrasi, yang ketiga adalah kematian, dan yang keempat menurunnya tingkat kesadaran. Berikut ciri-ciri orang yang kecanduan narkoba. Mayoritas pemakai tidak menyadari bahaya penyalahgunaan narkoba yang mengintainya.
Mereka hanya fokus terhadap kesenangan sesaat sebagai pelarian dari permasalahan hidup. Padahal, bahaya narkoba yang dibiarkan ini bisa menimbulkan sejumlah masalah. Dampaknya terhadap fisik, narkoba bisa membuat pengidapnya tampak selalu lelah. Mereka juga bisa mengalami perubahan berat badan yang sangat drastis loh. Ciri-ciri lainnya yaitu mata yang memerah, memar akibat pemakaian jarum suntik, dan tubuh yang bergetar. Gejala akibat narkoba bukan hanya menyasar fisik, tetapi juga mental pemakai. Agar lebih waspada, pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pentingnya menjauhi narkoba. Mengapa penting untuk menghindari narkoba? Karena penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan penggunanya menjadi ketergantungan. Narkoba bisa dirasakan secara fisik, psikis, hingga sosial. Bagaimana cara pencegahan penyalahgunaan narkoba? Cara mencegah penyalahgunaan narkoba dengan cara 1. Jangan tergiur oleh ajakan teman. 2. Hindari minum alkohol. 3. Buat anak lebih percaya diri. 4. Rutin olahraga. Dan yang terakhir adalah edukasi anak soal bahaya tentang narkoba. Beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain yaitu faktor letak geografi Indonesia, faktor keluarga dan masyarakat, faktor ekonomi, faktor kepribadian, dan faktor fisik dari individu yang menyalahgunakan. Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba adalah promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan represif. Fase dan gejala penyalahgunaan narkoba: kerusakan otak permanen, terkena jeratan hukum, keinginan untuk bunuh diri, perilaku agresif yang membahayakan orang di sekitarnya. Faktor resiko penyalahgunaan narkoba: 1. Riwayat penyalahgunaan sebelumnya. 2. Memiliki masalah kesehatan mental. 3. Kurangnya pendidikan dan informasi. 4. Masalah keluarga. Dan yang terakhir, kelima, pernah mengalami kekerasan seksual. Mari lawan narkoba bersama-sama. Berikut ciri-ciri orang yang kecanduan narkoba. Selalu merasa harus menggunakan obat secara teratur, bisa beberapa kali sehari atau setiap hari. Butuh lebih banyak obat untuk mendapatkan efek yang sama. Menambah dosis obat atau memakainya dalam jangka waktu yang lebih lama yang seharusnya. Memastikan persediaan obat selalu tersedia. Menghabiskan uang untuk obat meskipun tidak mampu membelinya. Tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab pekerjaan. Cara mengatasi kecanduan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 112 menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman bisa mendapat hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama ialah 12 tahun. Selain itu, pidana denda yang paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah loh. Karena pasal inilah seseorang yang memakai narkoba bisa mendapat hukuman penjara. Namun, hakim dapat memutuskan apakah pemakainya perlu menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, supaya mereka bisa hidup normal kembali. Tidak mudah untuk melepaskan diri dari belenggu narkoba, meskipun pemakainya punya keinginan yang kuat untuk berhenti. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah cara mengatasi kecanduan narkoba yang perlu diketahui. Ada 4 cara. Yang pertama, mendaftarkan diri. Kedua, menjalani pemeriksaan. Ketiga, detoksifikasi. Dan yang keempat adalah stabilisasi. Selain berusaha menghindari pengaruh narkoba kepada diri kita sendiri, kita bisa juga membantu teman-teman kita untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Istilah kerennya, kita bisa ikut jadi agen perubahan. Banyak juga teman-teman yang terjebak kecanduan narkoba karena mereka menerima informasi yang salah tentang narkoba. Misalnya, ada yang mendapat info kalau narkoba bisa membantu melangsingkan badan, atau ada juga info yang bilang kalau narkoba bisa bikin stamina kita lebih kuat. Nah, kita bisa berkontribusi dengan cara ikut nyebarin informasi
dan edukasi yang benar tentang narkoba kepada teman-teman kita lewat akun medsos kita misalnya. Dengan begitu, kita membantu teman-teman kita untuk mengambil keputusan yang benar juga. Tapi yang paling penting, kita harus menerima diri kita apa adanya. Salah satu alasan utama kenapa banyak teman-teman kita yang terjerumus menggunakan narkoba adalah karena mereka takut gak diterima di lingkungan sosial atau takut gak diakui oleh teman-teman. Sudah saatnya kita bisa mencintai diri kita sendiri. Karena tiap manusia itu istimewa dan unik loh. Dan kita gak perlu penilaian orang lain untuk tahu seberapa istimewanya kita. Kita bisa jadi keren tanpa harus selalu ikut-ikutan orang lain kok. Jangan takut untuk bilang enggak sama teman-teman kita yang nawarin kita untuk pakai narkoba. Dan gak usah takut kehilangan teman gara-gara itu. Teman yang baik pasti akan ngedukung kita ngelakuin sesuatu yang baik juga. Dengan menerima diri kita sebagai individu yang istimewa dan punya kelebihan dan kekurangannya sendiri, kita jadi tahu gimana cara membuat hidup kita lebih seru dan menyenangkan tanpa harus menggunakan narkoba. Tentu sambil terus menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga dan teman-teman kita. Karena mereka adalah pendukung utama kita dalam menghadapi setiap masalah. Seperti kita juga bagi mereka. Demikianlah penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.